Lanjutkan jalan kita, pembahasan kita Qasasul Anbiya. Dan Rasul, kisah-kisah para nabi dan Rasul. Pertemuan yang lalu adalah pertemuan terakhir tentang kisah Nabi Adam alaihissalam. Malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kisah seorang nabi yang tidak termaktub di dalam Al-Quran, yang tidak terhitung di daftar 25 nabi dan rasul, karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala huwa Syith alaihi salam. Ketahuilah beliau adalah Nabi Syith alaihi salam. Judul kajian kita kali ini adalah tentang Nabi Syith alaihi salam. Nabi Syith, hurufnya shin, ya dan tha. Syith, bukan sis, ya, bukan syais, tapi Syith. Nabi Syith. Beliau adalah anak Nabi Adam alaihissalam, saudaranya Qabil dan Habil. Setelah terbunuhnya Habil, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi Adam dan Hawa dengan anak mereka laki-laki yang ketiga, yaitu Syith, yang diberi nama oleh Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa memberikan nama Syith yang artinya hibatullah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah, badil. Syith ini bermakna pengganti. Jadi seakan-akan karena kehilangan Habil itu begitu mendalam kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Adam dan Hawa, maka Allah kemudian memberikan keturunan bagi mereka, anak laki-laki yang lain, dan mereka beri nama dengan Syith. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Qasasul Anbiya, judul yang beliau buat, Dzikru wafati Adam wa wasiyatihi ila ibnihi Syith alaihi salam. Pasal tentang kisah wafatnya Nabi Adam dan wasiatnya kepada anaknya Syith alaihi salam. Jadi kajian ini adalah kajian perantara antara Nabi Adam dan Nabi Idris yang berikutnya, karena Nabi Idris ini nabi yang kedua dalam urutan 25 nabi dan rasul, sebagaimana yang telah kita hafal dulu sejak kecil. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan seterusnya. Adam, Idris. Jadi sebelum kita membahas tentang Nabi Idris, dibahas terlebih dahulu oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir Nabi Syith. Beliau mengatakan, wa ma'na Syith hibatullah. Makna dari kata-kata Syith adalah anugerah Allah, hibatullah. Wa sammayahu bidzalika li'annahuma ruziqahu ba'da an qutila Habil. Mereka berdua, Nabi Adam dan Hawa, menamakan dengan Syith karena mereka diberi rezeki anak laki-laki setelah kematian atau setelah terbunuhnya Habil. Qala Abu Dzarrin, Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan dengan membawakan atau menukil hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu fi hadithihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innallaha anzala mi'ata sahifatin wa arba'i suhufin." Innallaha anzala mi'ata sahifatin wa arba'a suhufin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 suhuf. Ada berapa suhuf yang diturunkan berdasarkan hadis ini? 104 suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran wahyu, sebagaimana yang termaktub di dalam surat Sabbihisma rabbikal a'la. Di akhir-akhirnya, inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW benar-benar ada dan terdapat di lembaran-lembaran suhuf yang pertama. Kata para ulama, diantaranya adalah suhuf yang dipegang oleh Nabi Syith. Nabi kemudian melanjutkan sabdanya, ala Syith khamsina sahifah. Allah menurunkan kepada Nabi Syith 50 suhuf, 50 lembar dari 104 lembar. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim juga diberikan suhuf, sahifah, lembaran-lembaran wahyu oleh Allah. Berarti Nabi Syith termasuk Nabi yang paling banyak diberi lembaran-lembaran suhuf wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sekaligus menunjukkan kenabian dari Nabi Syith. Berdasarkan hadis Nabi SAW ini, Nabi Syith benar-benar Nabi karena diberi wahyu. Karena suhuf termasuk di dalam keimanan kita kepada kitab suci yang Allah turunkan untuk Nabi dan Rasulnya. Ketika kita mengikrarkan beriman, al-iman bi kutubillah, beriman terhadap kitab-kitab Allah, termasuk di dalamnya, kata para ulama, kalau kita mengikuti kajian akidah, penjelasan tentang rukun-rukun iman, maka wajib bagi kita juga mengimani kalau di sana selain kitab suci, Allah juga menurunkan suhuf, lembaran-lembaran wahyu. Dari 104 suhuf, 50 lembar diturunkan untuk Nabi Syith alaihi salam. Qala Muhammad bin Ishaq, Ibnu Katsir membawakan riwayat dari ulama sejarawan ulung Ibn Ishaq. Muhammad bin Ishaq mengatakan, walamma hadarat Adam al-wafatu, tatkala menjelang detik-detik atau pada saat sebelum wafatnya Nabi Adam, jadi mau dijemput oleh ajal atau kematiannya, ahida ila ibnihi Syith, Nabi Adam kemudian berwasiat kepada anaknya Syith, wa 'allamahu sa'atil laili wan nahar, kemudian Nabi Adam mengajarkan kepadanya waktu-waktu malam dan siang. Coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Yang pertama, pada saat-saat menjelang kematian merupakan sunnah atau petunjuk dari para nabi, dan yang paling awal adalah Nabi Adam, itu memberi wasiat. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fabihudahu muqtadih, dan terhadap petunjuk para nabi dan rasul itu hendaknya dicontoh. Hendaknya engkau wahai Muhammad contohlah. Perintah terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga berlaku umum, juga bermakna perintah untuk umatnya selama tidak ada pengkhususan. Selama tidak ada dalil yang mengkhususkan, oh ini khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lain nggak boleh.
Contoh seperti menikahi wanita lebih dari 4. Itu khusus untuk Nabi. Perintah di dalam Al-Quran yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu juga berlaku perintah untuk umatnya selama tidak ada dalil atau keterangan yang mengkhususkannya hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah. Berarti kita juga disuruh untuk berwasiat menjelang kematian. Nah, masalahnya kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul itu sebelum dijemput ajal atau didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut nyawanya, itu dikabarkan terlebih dahulu. Itu keistimewaan Nabi, sehingga sempat untuk memberikan wasiat. Nah, kita yang tidak tahu kapan ajal akan menjemput, di mana kita akan meninggal dunia, maka sebaiknya segera berwasiat, segera berwasiat. Dan wasiat yang sangat dianjurkan adalah wasiat dalam hal ketakwaan, dalam hal akhirat. Ingatkan anak-anak keturunan kita dengan sholat. Kalau bapak sudah nggak ada, nak, jangan lupa sholat ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, catatan yang penting untuk kita pelajari. Wa 'allamahu sa'atil laili wan nahar. Nabi Adam mengajarkan kepada Syith tentang waktu-waktu malam dan siang. Ini menunjukkan betapa penting dan berharganya waktu. Termasuk salah satu wasiat Nabi Adam untuk anaknya Syith alaihi salam, mengajarkan waktu-waktu malam dan siang. Wa 'allamahu ibadati tilka sa'at, dan mengajarkan kepada Syith ibadah-ibadah apa saja yang dilakukan di waktu-waktu tersebut. Ya, seperti kita sehari semalam 5 waktu sholat diajarkan. Pagi, waktu-waktu di dalam sepanjang 24 jam itu kalau kita mau lebih detail atau rinci pembahasannya dalam bahasa Arab, itu kita bisa mengetahui setiap sa'ah, setiap 1 jam itu ada nama khusus. Contohnya saja Bapak Ibu sekalian, sebelum untuk pagi saja itu ada beberapa nama istilah dalam bahasa Arab. Sebelum subuh ada istilahnya fajr, ya, karena subuh itu sesudah fajr. Kata-kata subuh, fajr sebelumnya. Sebelum fajr ada sahar, waktu sahar, yaitu waktu makan sahur. Nama waktunya sahar. Waktu sahur, waktu makan sahur. Suhur perbuatannya, sahur makanannya, sahar waktunya. Maghrib, setelah maghrib nanti ada atamah. Isya itu disebut atamah, ketika sudah hilang warna merah mega lembayung di langit itu sudah masuk atamah. Ada nama-namanya. Kemudian setelah subuh ada bukrah, bukratan, kemudian ghudwatan, ada duha, ada isyraq, waktu saat-saat terbitnya matahari. Diajarkan ibadah-ibadah pada waktu-waktu tersebut. Wa a'lamahu, kemudian Nabi Adam alaihi salam memberitahukan kepada Nabi Syith alaihi salam
biwuqu'it tufan ba'da dzalik, akan terjadinya banjir besar di kemudian hari, yaitu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ini termasuk alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi Adam, mengajarkan kepada anaknya Nabi Syith bahwasanya suatu saat nanti kalau engkau berumur panjang akan ada apa? Banjir besar. Dan ternyata baru terjadi di zaman Nabi Nuh, belum terjadi di zaman Nabi Syith. Tapi Nabi Syith selalu mengatakan wasiat ini kepada anaknya nanti, sebagaimana bapaknya Nabi Adam alaihissalam telah mengajarkannya, maka diajarkan pula kepada anak-anak keturunannya. Begitulah ilmu. Setelah kita mendapatkan sebuah ilmu dari majelis ta'lim, dari pengajian, tablik akbar, atau apapun kegiatannya, maka sepulangnya kita ke rumah, alangkah baiknya kita ajarkan kembali kepada anak istri kita ketika mereka tidak ikut dalam kajian. Hatta ketika mereka juga sama-sama sebagai peserta kajian, maka sepulangnya kita ke rumah, alangkah baiknya ada murojaah atau mudzakarah. Kita tanya sama anak kita, "Le, tadi ustadznya bilang apa?" Tanya, tes, evaluasi. Itu tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian, supaya ilmu ini tidak dilupakan. Qal Ibnu Ishaq mengatakan, beliau sebagai ulama sejarah, wa yuqal, diriwayatkan, inna ansaba bani Adam al-yawm, bahwasanya nasabnya anak-anak Adam, nasabnya manusia pada hari ini, yaitu hari di mana Muhammad bin Ishaq berada. Beliau termasuk ulama salaf, ulama terdahulu. Kulluha tantahi ila Syith, semuanya kembali kepada nasab keturunan dari Nabi Syith. Wasairu auladi Adam ghairuhu inqaradu wa badu, semua anak-anak Adam selain Syith itu punah, ya, keturunannya tidak berlanjut. Jadi yang berlanjut itu adalah Nabi Syith. Wallahu a'lam, dan Allah lebih mengetahui. Walamma tufiya Adam alaihi salam, tatkala Nabi Adam telah wafat, wa kana dzalika yaumul jumu'ah, wa kana dzalika yaumul jumu'ah, dan wafatnya Nabi Adam alaihi salam terjadi pada hari Jumu'ah. Ja'athul malaikatu bihanutin wa kafan, maka malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa itu datang dengan membawa hanut. Hanut itu kapur barus, ya, semacam kapur barus, wewangian, wakafan, dan kain kafan. Min indillahi azza wa jal, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu diutus oleh Allah. Minal jannah, kafan dan kapur barusnya dari surga. Wa azzau fihi ibnahu, dan para malaikat mengucapkan bela sungkawa kepada anak-anak Adam. Wa wasiyahu Syithan, dan kepada yang menerima wasiatnya Adam alaihissalam, yaitu Nabi Syith, yaitu yang melanjutkan risalah kenabian Nabi Adam alaihissalam. Qala Ibnu Ishaq mengatakan, wa kusifatis syamsu wal qamaru sab'ata ayyamin bilayalihin. Ini riwayat, tidak disebutkan sanadnya di sini. Wallahu a'lam, kemungkinan besar adalah riwayat Israiliyat. Kata Ibnu Ishaq, pada saat wafatnya Nabi Adam terjadi gerhana matahari dan bulan selama 7 hari 7 malam. Wallahu a'lam.
Imam Ibnu Katsir juga tidak mengomentari riwayat ini. Kemudian beliau melanjutkan, waqad qala Abdullah ibnu Imam Ahmad, anaknya Imam Ahmad, Abdullah, menyampaikan, membawakan hadis dengan sanad, haddatsana Hudbah bint Khalid, haddatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Al-Hasan an Utayyin wa huwa ibn Dhamrah As-Sa'di. Dia mengatakan, ra'aitu syaikhan bil Madinah, aku melihat seorang syekh di Madinah, yatakallam, sedang mengajarkan ilmu. Fasa'altu anhu, maka aku bertanya, siapa dia? Faqalu hadza Ubay bin Ka'ab. Maka orang-orang mengatakan ketika aku tanya, siapa syekh itu? Orang-orang menjawab, dia adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab siapa, Pak? Sahabat. Faqal, di antara perkataan Ubay bin Ka'ab dalam pengajarannya itu, dalam majelisnya tersebut, inna Adam lamma hadarahul mautu, sesungguhnya Nabi Adam tatkala akan dijemput oleh maut, qala li bani, dia Nabi Adam berkata kepada anaknya, ai baniya, wahai anak-anakku, inni ashtahi min thimaril jannah. Ini kisah. Sesungguhnya aku ashtahi, kepengen buah dari surga. Kadang-kadang di saat-saat menjelang kematian kita, kita menginginkan sesuatu yang dulu pernah kita alami. Seperti Nabi Adam pernah tinggal di surga. Maka saat kematian menjemputnya, dia menginginkan hal tersebut. Inni ashtahi min thimaril jannah. Qala fadhahabu yatlubuna lahu. Ubay bin Ka'ab mengatakan, anak-anaknya sebagai bentuk wujud bakti kepada orang tuanya, orang tua kepingin buah dari surga. Maka mereka pun mencari. Fastaqbalathumul malaikah, malaikat yang bertugas untuk menjemput nyawanya Nabi Adam ketemu sama anak-anak Adam alaihissalam. Wa ma'ahum akfanuhu wa hanutuh. Bersama para malaikat itu ada kafannya dan kapur barusnya. Wa ma'ahum al-fu'us wal masahi wal makatil. Sedangkan bersama anak-anak Adam itu ada al-fu'us. Al-fu'us jamak dari kata fa's, tapak ya. Tapak. Wal masahi. Ini alat-alat yang digunakan untuk pertanian. Faqalu lahum, maka para malaikat bertanya kepada anak-anak Adam, ya bani Adam, ma turidun wa ma tatlubun, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian cari, mau kemana kalian? Atau dalam riwayat yang lain dikatakan, ma turidun wa aina tatlubun, apa yang kalian inginkan? Oh, kami pengen thimarul jannah. Aina tatlubun, kemana kalian akan cari? Qalu, maka mereka pun menjawab, abuna marid, bapak kami sakit. Washtaha min thimaril jannah, dan dia kepingin buah dari surga. Faqalu lahum irji'u qad qada abukum, kata para malaikat, kembalilah kalian, sudah selesai masa hidupnya bapak kalian. Hadis ini bisa Bapak Ibu lihat di dalam kitab Al-Musnad Imam Ahmad. Faja'u falamma ra'athum Hawa, kemudian mereka pun datang tatkala Hawa melihat para malaikat itu, arafathum, maka dia pun mengenali mereka. Faladat bi Adam, kemudian menghampiri Adam. Faqal ilaiki anni fa inni innama utitu min qibalik, menjauhlah dariku, sesungguhnya aku didatangi min qibalik, dari sisimu.
fakhalla baini wa baina malaikati rabbi azza wa jalla. Maka fakhalli baini wa baina malaikati rabbi azza wa jalla. Menyingkirlah dariku, biarkan aku bersama para malaikat Tuhanku. Faqabaduhu wa ghassaluhu wa kaffanuhu wa hannatuhu. Kemudian setelah meninggal dunia, setelah wafat Nabi Adam, mereka anak-anaknya pun menguburkannya. Sebelumnya dimandikan, kemudian dikafankan. Wa hafaru lahu wa lahaduhu. Kemudian menguburkannya dan meletakkan ke dalam liang lahat. Usallu alaihi thumma adkhaluhu qabrahu. Jadi dibuat kuburannya terlebih dahulu, lalu disalatkan, kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Fawada'uhu fi qabrih, diletakkan di dalam kuburnya. Thumma hathaw alaihi turab, kemudian ditaburkan tanah ke atasnya. Thumma qalu ya bani Adam hadhihi sunnatukum. Kemudian para malaikat itu yang mengajarkan tata cara penyelenggaraan terhadap jenazahnya Nabi Adam mengatakan, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam, hadhihi sunnatukum, beginilah sunnah kalian, sesuatu yang akan kalian terus lakukan ketika ada kematian di antara kalian. Isnadun sahihan ilaih, sanad, secara sanad ini sahih, ya, dari Ubay ibn Ka'ab. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika kita membahas tentang Nabi Syith alaihissalam, maka sangat erat kaitannya dengan wafatnya Nabi Adam alaihissalam, yaitu bapaknya sendiri. Baru kemudian kenabian dan kerasulan itu diteruskan oleh Nabi Syith alaihissalam. Jadi setelah Nabi Adam wafat. Warawa Ibnu Asakir, Imam Ibnu Katsir melanjutkan, Ibnu Asakir meriwayatkan sebuah hadis min tariq Syaiban bin Farrukh dengan sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kabbaratil malaikatu ala Adam arba'an. Para malaikat bertakbir ketika mensolati jenazahnya Adam sebanyak 4 takbir. Wa kabbara Abu Bakrin ala Fatimah arba'an. Kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Abbas, hadis Nabi SAW tersebut, Abu Bakar bertakbir ketika mensolati jenazahnya Fatimah 4 takbir. Wa kabbara Umar ala Abi Bakrin arba'an. Umar ketika mensolatkan Abu Bakar 4 kali takbir. Wa kabbara Suhaib ala Umar arba'an. Dan ketika Umar meninggal, yang menjadi imam salat jenazahnya siapa? Bukan Utsman, tetapi Suhaib. Ya, tetapi Suhaib. Sebanyak 4 kali takbir. Ini menunjukkan tentang benarnya riwayat yang mengatakan Nabi Adam juga dulu ketika wafat diselenggarakan penyelenggaraan jenazah. Qala Ibnu Asakir wa rawahu ghairuhu an Maimun faqala an Ibnu Umar. Ini sanad yang berbeda. Jadi menunjukkan jalur periwayatannya juga banyak. Waqtalafu fi mawdhi'i dafni, yang menjadi soal bahkan sampai sekarang. Di mana kuburan Nabi Adam? Masalah seperti ini biasanya ada sisi negatif tentang spekulasi di manakah kuburan Nabi Adam alaihissalam. Kata Ibnu Katsir dalam kitabnya yang fenomenal ini, Qasasul Anbiya, kisah para nabi, para ulama berselisih pendapat. Waqtalafu fi mawdhi'i dafnih. Para ulama silang pendapat tentang di manakah dikuburkannya Nabi Adam alaihissalam. Fal masyhuru, riwayat yang masyhur. Ingat, ini riwayat yang masyhur. Yang masyhur belum tentu benar. Dalam masalah perselisihan, yang masyhur itu belum tentu betul. Karena masalah khilafiyah.
Tidak bisa dipastikan. Fal masyhuru annahu dufina 'indal jabal alladhi uhbita fih. Yang masyhur riwayatnya adalah bahwasanya Nabi Adam itu dikuburkan di dekat gunung, di mana di gunung tersebut beliau diturunkan dari surga. Fil Hind. Menurut riwayat yang masyhur, ketika kita membahas hadis-hadis seputar Nabi Adam alaihissalam, ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam itu diturunkan di India. Berdasarkan riwayat Israiliyat, kita sudah sampaikan itu. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah menurut riwayat Israiliyat tersebut. Kemudian mereka saling mencari, akhirnya katanya ketemu di Jabal Arafah, maka disebut Jabal Rahmah. Nama yang lebih mu'tamad itu Jabal Arafah, Gunung Arafah. Disebut Jabal Rahmah berdasarkan hadis atau riwayat Israiliyat. Rahmah karena pada saat pertemuan antara Nabi Adam dan Hawa yang katanya di Padang Arafah, di Jabal itu, di Gunung Arafat itu yang sering dijadikan rebutan oleh jamaah haji. Padahal Nabi SAW itu ketika wukuf di Arafah itu nggak sampai ke atas, beliau di bawah. Lah kok orang sekarang mengatakan barang siapa yang bisa naik ke Gunung Arafah tersebut maka dia akan dirahmati oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya, berdasarkan riwayat Israiliyat. Jadi hendaknya kita ketika menerapkan syariat, ikutilah apa yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun riwayat-riwayat Israiliyat, kita sudah sampaikan, ada yang dibenarkan oleh Islam maka ikuti, ada yang dinafikan oleh Islam maka tidak boleh kita yakini, ada yang didiamkan, tidak dikatakan benar juga tidak dikatakan dusta, maka tawakuf, kita berhenti, ya. Nah, masalahnya di mana gunung itu? Di India itu di mana? Maka perselisihan yang sangat besar dan sangat kuat sekali. Waqila, ada lagi yang mengatakan bijabali Abi Qubais di Makkah. Dimakamkan Nabi Adam itu di lereng gunung Abu Qubais yang ada di Makkah, gunung yang di dekat Masjidil Haram. Ini waqila, pendapatnya lemah. Wa yuqalu inna Nuhan alaihi salam lamma kana zaman at-tufan hamalahu huwa wa Hawa fi tabut. Disebutkan dalam riwayat, dan riwayatnya Israiliyat juga, bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam tatkala banjir besar itu membawa jenazahnya Nabi Adam dan Hawa fi tabut, di dalam sebuah peti. Fadafanahuma bi Baitul Maqdis, kemudian menguburkannya kembali di Baitul Maqdis di Palestina. Hakadzalika Ibnu Jarir. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Jarir dalam tafsir atau dalam tarikhnya. Jadi ini masalah khilafiyah, tidak ada yang bisa memastikan karena riwayatnya riwayat Israiliyat, tidak ada yang sahih benar-benar dari informasi Nabi SAW. Kalau Nabi menginformasikannya dengan sanad yang sahih, makbul, diterima, maka kita yakini. Tetapi ketika tidak ada, maka kita bersikap tawakuf dan nggak perlu dicari. Kebanyakan orang, wah ini perlu diteliti nih, gitu ya, meneliti sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Taruh. Ada seseorang berhasil menemukan kuburan Nabi Adam. Lalu adakah konsekuensi syariat? Apakah ada perintah dari Nabi SAW untuk mengunjunginya setiap periodiknya? Kan tidak ada.
Nabi saja kuburannya tidak ingin dijadikan sebagai id, tempat yang selalu dan senantiasa dikunjungi secara periodik. Itu nggak mau. Makanya Nabi ingin dikuburkan di rumahnya Aisyah, bukan di Baqi bersama sahabatnya yang lain. Ini pertanyaan, kok kuburan Nabi itu terpisah ya dari kuburan Baqi? Karena Nabi tidak menginginkan kuburannya nanti jadi tempat yang dikultuskan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Nabi itu tidak pernah mengajarkan carilah kuburan Nabi Adam. Nggak ada hadisnya. Jadi nggak perlu dicari Bapak Ibu sekalian. Dan nggak perlu diteliti di mana. Oh, katanya di India. Udah cari. Seluruh India mau dicari di mana? Menghabiskan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Qala Ibnu Asakir, kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat Ibnu Asakir. Rawa Ibnu Asakir an ba'dihim. Ibnu Asakir meriwayatkan dengan sanad dari sebagian ulama annahu qal, bahwasanya
disebutkan tempat dimakamkan atau dikuburkan Nabi Adam alaihissalam adalah qala ra'suhu 'inda Masjid Ibrahim wa rijlahu 'inda sakhrati Baitul Maqdis, menunjukkan panjangnya kuburan Nabi Adam alaihissalam. Kepalanya Nabi Adam di Masjid Ibrahim, ini salah satu masjid yang ada di Palestina. Wa rijlahu, dan kakinya 'inda sakhrati Baitul Maqdis, di batu Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa itu ada batu tempat pijakan Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mi'rajkan. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Mi'raj itu tempat bertolaknya di sakhrah, sebuah batu di Masjidil Aqsa. Waqad matat ba'dahu Hawa bisanatin wahidah. Disebutkan oleh Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya, Tarikh Damaskus, ya, Tarikh Dimashq. Hawa meninggal setelah Adam dengan jarak 1 tahun. Jadi setahun setelah wafatnya Nabi Adam, dalam riwayat dikatakan Hawa meninggal dunia. Waqtulifa fi miqdar umrihi alaihissalam. Para ulama juga berselisih pendapat tentang umurnya Nabi Adam alaihissalam. Faqaddamna fil hadis, kata Ibnu Katsir, kami telah menyampaikannya di dalam hadis an Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, wa Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah marfu'an, secara marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna umrahu, bahwasanya umur Nabi Adam uktutiba fil lauhil mahfuz, yang tertulis di lauh mahfuz, 1000 sanah, 1000 tahun. Dan ini pendapat yang paling kuat tentang umur Nabi Adam alaihissalam, 1000 tahun, wallahu a'lam. Kemudian falamma mata Adam, tatkala Nabi Adam wafat, qama bi'aba'il amr ba'dahu waladuhu Syith alaihissalam, maka yang melanjutkan urusan kenabian dan kerasulan itu adalah Nabi Syith. Wa kana nabiyyan binassul hadis. Ibnu Katsir menegaskan beliau adalah nabi dengan nas hadis. Dengan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan di awal, yaitu hadis Abu Dzar. Alladzi rawahu Ibnu Hibban fi sahihih, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. An Abi Dzar marfu'an annahu unzila alaihi 50 sahifah. Ini sudah kita sampaikan tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan 104 suhuf, 50 lembar suhuf tersebut diturunkan dan diberikan untuk Syith. Ini bukti kalau beliau adalah nabi alaihi salam. Falamma hanat wafatuhu, nah tatkala mendekati wafatnya Syith alaihi salam, awsa ila ibnihi Yanash, beliau kemudian mewasiatkan kepada anaknya yang bernama Yanash. Dalam riwayat atau nuskhah manuskrip yang lain disebutkan bukan Yanash tapi Anush, ya, Anush, bukan Anus, ya, pakai shin, Anush. Ini bahasa Syrianiyah. Faqama bil amri ba'dahu, dialah yang melanjutkan urusan Syith selanjutnya. Thumma ba'dahu waladuhu Qainan, kemudian setelahnya anaknya yang bernama Qainan. Thumma min ba'dihi ibnuhu Mahlayil, kemudian setelahnya adalah anaknya yang bernama Mahlayil. Wa huwa alladhi yaz'umu al-a'ajim min al-Furs annahu malakal aqalim as-sab'ah, yang diklaim oleh orang-orang Persia bahwasanya Mahlayil ini sang penguasa 7 iklim, 7 regional, wilayah besar di dunia kala itu. Di antaranya wilayah India, Hijaz, kemudian Mesir, ya. Ini region sendiri. Kalau kita sekarang benua begitu, wilayah-wilayah, pembagian wilayah zaman dulu, 7 iklim, 7 region besar. Tadi kita sebutkan apa? India. Kita ini termasuk India dulu, wilayah Al-Hind, Samudra Hindia, samudra yang paling dekat dengan kita, ya.
Karena daerah kita ini disebut zaman dulu sebagai Al-Hind, India. Kemudian Hijaz, wilayah Mesir, wilayah Irak, wilayah Syam, Romawi, ya. Kemudian wilayah Cina dan wilayah Turki. 7 iklim besar. Nah, penguasanya dulu adalah Mahlayil. Klaim siapa? Klaim orang-orang Persia. Wa annahu awwala man qata'a al-ashjar. Dialah Mahlayil itu yang pertama sekali memotong atau menebang kayu-kayu besar untuk membangun bangunan. Wa banal madain wal husunil kibar, dan membangun peradaban, kota dan benteng-benteng besar. Wa annahu huwa alladhi bana madinati Babil. Dia juga diklaim sebagai orang pertama yang membangun kota Babilonia. Kota Babilonia ini terdapat di negeri Irak sekarang. Wa madinat Sus al-Aqsa. Kota yang lain ada yang bernama kota Sus. Wa annahu qahara iblis wa junudahu wa syarradahum 'alal ard ila atrafiha. Dia juga disebut-sebut dalam riwayat Israiliyat orang yang mengusir iblis dan tentaranya ke daerah anil ardi ila atrafiha, ke tepian bumi. Ini wallahu a'lam, ya, apakah maksudnya adalah lautannya atau yang lain, wallahu a'lam. Wa annahu qatala khalqan min maradatil jinni wal ghilan. Dan dia juga yang membunuh jin-jin yang jahat. Wa kana lahu tajun azim. Dia memiliki mahkota yang besar. Wa kana yakhtubun nas wa damat daulatuhu 40 sanah. Dia berkhutbah kepada manusia dan negaranya, kekuasaannya berlangsung selama 40 tahun. Siapa ini? Mahlayil, anak keturunannya Syith. Falamma mata, ketika Mahlayil meninggal dunia, qama bil amri ba'dahu, maka yang meneruskan urusannya setelahnya adalah waladuhu Yard. Falamma hadarathul wafah, tatkala Yard ini akan meninggal dunia, awsa ila waladihi, kemudian dia berwasiat kepada anaknya yang bernama Khanuh. Siapa namanya? Khanuh, wa huwa Idris alaihi salam. Ini yang disebut dengan Nabi Idris alaihi salam adal masyhur, berdasarkan pendapat yang paling populer. Ini insyaallah akan kita lanjutkan dengan kisah Nabi berikutnya, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Dia adalah anak keturunan dari Syith alaihi salam. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Di antara kesimpulannya adalah kita tidak dituntut untuk mencari kuburan nabi-nabi tersebut, karena tidak ada perintahnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kisah-kisah para nabi ini bisa memotivasi dan menginspirasi kita semua, supaya kita bisa mencontoh mereka, mencontoh kebaikan-kebaikan mereka, karena mereka adalah sebaik-baik teladan setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup pengajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.